Halo semua, karena ada request dari seorang pengunjung yang minta penjelasan tentang klaim Iren Handono, jadi saya buatkan video ini. Oke, sekarang kita dengarkan dulu apa kata Umi Iren Handono. Kita lihat kitab Nabi Yesaya pasal 29 ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca tidak dapat membaca. dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Oke, kita udah dengar ya. Yesaya 29 ayat 12 yang dibacakan oleh Umi Iren Handono. Nah, sekarang saya mau bertanya nih kepada teman-teman yang muslim. Ayat ini adalah nubuat tentang Muhammad bukan? Oh, langsung cepet jawabnya ya. Iya ya. Menurut kamu ini nubuat tentang Muhammad ya? Oke, kita lanjut ya. Ya Allah Umi, ini seperti wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Alaq. Yang pertama adalah Iqra, yang artinya bacalah. Nah, Tapi Nabi bilang, aku tidak bisa membaca. Nah. Dan Jibril memaksa untuk baca. Nah, itulah ya. Nah, mungkin teman-teman Kristen ada yang belum tahu nih sebenarnya ini lagi ngomongin apa dan apa hubungannya. Saya jelasin dikit ya. Menurut buku Hadis Bukhari, pertama kali Muhammad menerima wahyu, ceritanya Muhammad bertemu dengan malaikat yang menyuruhnya membaca. Namun Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Lalu malaikat itu memegang dan mendekap Muhammad sampai dia sesak. Setelah itu, malaikat itu menyuruh Muhammad baca lagi. Namun Muhammad kembali menjawab, saya tidak bisa baca. Lalu malaikat itu kembali memegang dan mendekap Muhammad sampai dia sesak. Dan hal ini berulang 3 kali. Akhirnya, malaikat itu melepas Muhammad dan berkata, bacalah dengan menyebut nama Rob, nama Tuhan. Oke, jelas ya? Gimana teman-teman yang muslim? Benar kan? Nah, saya mau bertanya lagi nih yang kedua kalinya kepada teman-teman yang muslim. Yakin mau klaim bahwa Yesaya 29 ayat 12 adalah nubuat tentang Muhammad? Yakin ya? Oke, kita lanjut. Jadi, Ini match nih. oke, Iya Umi. paham ya? Iya. Itulah pentingnya kita ini melakukan bedah kitab suci. Iya. Supaya apa? Supaya semakin tahu. Wawasan kita terbuka. Iya. Dan kita semakin mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam. Bagi orang yang ingin mencari kebenaran, ya, ingin mencari kebenaran, dia pun akan menjadi paham. Oh, Seperti ini. Iya. seperti ini. Dan ada disebutkan. Oke Umi. Nah, kita udah dengar ya apa kata Umi Iren Handono tentang pentingnya bedah kitab suci. Supaya makin tahu, wawasan kita terbuka. Orang yang memang ingin cari kebenaran akan paham, oh ternyata seperti itu. Oke, setuju kita bedah kitab suci? Ingat ya, Umi Iren Handono yang ngomong bedah loh ya. Dan kamu juga setuju ya. Sekali lagi nih, ini ketiga kalinya saya mau tanya kepada teman-teman yang muslim. Yakin mau klaim Yesaya 29 ayat 12 adalah nubuat tentang Muhammad? Nggak berubah pikiran ya? Oke, sekarang kita bedah ya. Sekarang kita bedah cerita Muhammad di Gua Hira dulu ya. Nah, teman-teman muslim percaya bahwa Allah Maha Tahu kan? Cerita ini membuktikan bahwa Allah nggak tahu Muhammad nggak bisa baca. Kalau Allah tahu Muhammad nggak bisa baca, ngapain dia utus malaikatnya suruh Muhammad baca? Allah yang bahkan nggak tahu bahwa nabi yang dia pilih nggak bisa baca, dia tahu apa?
Lanjut ya. Kalau kita baca hadis Bukhari ini, yang ketiga kalinya, malaikat itu suruh baca sambil menyebut nama Rob, sambil menyebut nama Tuhan. Apa yang dilakukan Muhammad selanjutnya? Apakah dia baca sambil menyebut nama Tuhan? Enggak. Dia pulang sambil membawa ayat itu. Akhirnya gimana? Muhammad baca gak ayat itu? Baca? Enggak. Muhammad ingat malaikat itu ngomong apa, tapi nggak baca apa yang dikasih. Paham ya? Nah, sebelum kita lanjut, saya mau teman-teman nonton cuplikan ini bentar ya. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, kalau sudah muslim, ikuti ketentuan Islam secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Sholatnya sesuai Nabi, tapi lisannya nggak sesuai Nabi, gitu kan? Pandangan matanya nggak sesuai Nabi, atau masih ikut-ikutan kepada yang lain. Oke, kita udah denger ya. Teman-teman yang muslim, ikutin teladan Nabi jangan setengah-setengah. Nah, Muhammad kan nggak bisa baca. Dan pada saat itu yang bisa baca kan umat Yahudi dan Nasrani. Teman-teman ngikutin siapa? Ikutin teladan Nabi Muhammad atau ikutin Yahudi Nasrani? Kok ikut-ikutan sekolah sih seperti Yahudi Nasrani? Kan katanya nggak boleh jadi seperti Yahudi Nasrani. Kalau bisa baca tulis, jadi seperti Yahudi Nasrani loh. Jadi seperti kafir loh. Ayo dong. Katanya kalau ikutin teladan Nabi jangan setengah-setengah. Makanya anak-anak kamu jangan dikasih sekolah dong. Jangan dikasih belajar baca tulis, biar seperti Nabi. Kan kamu bangga banget, Nabi kamu nggak bisa baca tulis. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ke Yesaya 29 ayat 12 ya. Ingat, ini kalian yang klaim loh ya bahwa ini nubuat tentang Muhammad. Saya udah 3 kali nanya loh ya. Oke? Nah, sekarang kita buka. Sebenarnya Yesaya 29 ayat 12 itu ngomongin apa? Kita buka 1 ayat di atasnya dan 2 ayat di bawahnya. Yesaya 29 ayat 11 sampai 14. Kita baca bersama ya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi kitab yang termeterai. Nah, teman-teman lihat kata seperti gak di situ? Seperti kitab yang termeterai. Apa yang seperti kitab termeterai? Kita baca ulang ya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Jadi apa yang seperti kitab termeterai? Penglihatan. Jadi ini ngomongin soal kitab beneran bukan? Bukan. Oke, kita lanjut ya. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca, dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat. Sebab kitab itu termeterai. Paham nggak? Kalau dikasih ke orang yang bisa baca, maka orang itu nggak bisa baca karena kitab itu termeterai. Disegel, digembok. Jelas ya? Lanjut. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Kalau dikasih ke orang yang nggak bisa baca, maka orang itu bilang nggak bisa baca. Paham nggak? Jadi ayat ini ngomongin penglihatan. Orang yang bisa baca penglihatan, nggak bisa baca karena digembok. Orang yang nggak bisa baca penglihatan, yang nggak bisa baca. Jelas ya? Jadi apakah ayat ini bernubuat tentang Muhammad? Mulai bingung ya? Nggak apa-apa. Saya ikutin klaim kamu. Nubuat ini tentang Muhammad. Yuk kita baca selanjutnya. Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini. Bangsa yang mana ini? Karena tadi teman-teman klaim bahwa Yesaya 29 ayat 12 adalah nubuat tentang Muhammad.
Bangsa ini berarti tentang umat Islam dong. Betul ya? Kita lanjut baca ya. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ibadahnya kepada Tuhan apa? Hanya perintah manusia. Udah paham sekarang teman-teman yang muslim? Ibadahmu itu hanyalah perintah manusia. Apa yang kamu hafalkan itu hanyalah perintah manusia. Ingat ya, 3 kali kamu sendiri yang klaim bahwa ayat ini nubuat tentang Muhammad. Dari ayat ini aja, seharusnya kamu sudah sadar dan segera meninggalkan agamamu yang cuma perintah manusia itu. Masih mau lanjut? Kita tuntaskan aja ya. Yesaya 29 ayat 14. Maka sebab itu, sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Bangsa apa? Umat muslim. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Paham nggak? Maksudnya, jika kamu nggak bertobat, jika kamu masih mau menjalankan perintah Muhammad si manusia itu, Tuhan akan membuatmu bodoh. Kamu tidak akan punya hikmat, dan kamu tidak akan punya kearifan. Kalau kamu bilang orang-orang pintar masuk Islam, berarti kamu bukan hanya sudah bodoh, kamu juga sudah buta. Orang seperti Iren Handono ini mengaku sebagai mantan biarawati kan? Berarti dia udah tahu ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya kan? Terus kenapa dia nggak kasih tahu kamu? Kenapa dia sembunyikan dari kamu? Karena dia mau kamu tetap bodoh. Kalau kamu tetap bodoh, kamu gampang dibohongin. Supaya kamu gampang dimanfaatkan. Gimana? Masih tetap mau menjalankan perintah manusia? Atau mau bertobat sekarang? Kamu mau tetap Islam? Atau mau meninggalkannya? Tinggalkan sekarang sebelum terlambat. Tidak ada kebenaran di dalam dusta. Guru dusta gak akan membawamu kepada kebenaran. Orang yang ngajarin kamu boleh berdusta dalam 3 hal, gak akan mengajarin kamu kebenaran. Tinggalkan agama itu sekarang sebelum terlambat. Buat teman-teman yang udah sadar sekarang, katakan sekarang juga kamu meninggalkan Islam. Katakan sekarang juga saya meninggalkan Islam. Nah, buat kamu yang sudah meninggalkan Islam, saya mau mengucapkan selamat. Karena setidaknya kamu sudah bisa melihat dan terhindar dari kebodohan ini. Halal ya? Halal ya? Oke. Sudah transaksi. Dan sekarang kita langsung Bebah? Bebah? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, maksud. Paras. Aduh, ini ternyata apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Terus, keren. Aduh ya. Langsung keluar semua kotoran-kotoran. Keluar semua kotoran-kotoran yang ada di dalam. Foto lagi. Itu obatnya. Oh, dicampur susu kok, bener kok. Itu dia. Kok uyoy tok. Ini apa yang terjadi?
Kasih air. Keluar semua kotoran-kotorannya. Tat, jangan jadi di video, Tat. Ya jadi batal, weh. Muntah-muntah kok. Apa biar tahu. Biar tahu bagaimana cara. Jangan pernah nyoba-nyoba rasanya. Jangan mau. Ah. Enggak mau, nanti enggak Pak kuat Ari, perutnya. Pak Ari, bagaimana rasanya kok sampai muntah-muntah gitu? Ini dia masih pakai air, baru selesai. Gimana rasanya kok sampai muntah-muntah gitu? Rasanya belum pernah aku minum sesuatu yang rasanya seperti ini. Oh berarti nggak bisa. Nggak bisa masuk. Berarti udah nggak ada ya, udah nggak ada rasanya, udah hampa udah. Rasanya Sampai muntah-muntah. mengerikan. Terus gimana kalau ada jemaah lagi ke sini? Sarannya? Tapi lebih bagus daripada penasaran mencoba. Segala sesuatunya dicoba. Insya Allah kalau punya sakit penyakit seperti yang sudah dibicarakan sembuh. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya sudah memberkati kamu yang meninggalkan Islam. بك امزام تبا اتخذا كم سيارة وشي أقول بو اسفي افتح بك اتمري موتي كفوا Hanisamu ufatua Bisotek Elohim Azameri moti kafua Luma seni masia Hanisakun kwa beateha Asanilas lamantara Hanisakun kwa beateha Asanilas lamantara Padamu ku berharap Engkau kuat mengatasi badai Walau badai di sekeliling Ku percaya Engkau mengangkatku ke atasi masalah Ku temukan ketenangan Dalam tanganmu dewata Engkau mengangkatku ke atas Tak melihat yang berlalu Kemenangan di tanganmu Ku lari menuju ke sana Kemenangan di tanganmu Ku lari menuju ke sana Kemenangan di tanganmu Ku lari menuju ke sana